Kobaran api yang terus membesar dengan cepat melahap seluruh lapak jualan para pedagang sehingga membuat kepanikan pedagang. Petugas dan pemadam kebakaran berjibaku berusaha memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. 10 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Namun sulitnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api pun baru berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Api mulainya dari awal? Jadi kompor, Pak. Ini? Ya, kompor warung ini pertama. Jadi itu dibuka semua warga dimatiin susah, Pak. Ya udah, saya pasrah. Udah merembet semua 2 blok. Ini yang kebakar apa aja nih, Kak? Banyak, Pak. Bawang semua, baru nasi, semua. Bako ada. Bako. Baik, upaya pemadaman kita lokalisir yang lokasinya yang belum terbakar. Jadi kalau posisi yang sudah terbakar kita fokuskan ke yang belum terbakar dulu untuk antisipasi lokalisir supaya api tidak merambat ke yang lain. Tadi kendalanya apa, Pak? Kendalanya? Nah, untuk kendala kita kesulitan air karena di sini sumber air susah ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga kebakaran dipicu akibat kompor gas yang bocor dari salah satu milik rumah makan hingga menimbulkan ledakan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Gede Satria kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan kami awali iNews Siang hari ini dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali dilanjutkan hari ini. Sidang beragendakan tanggapan atau jawaban pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat. Sidang dimulai pukul 9 pagi dengan dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dalam persidangan, tim hukum Polda Jawa Barat menanggapi gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Tim hukum Polda Jawa Barat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pra-peradilan Peggy. Saudara Dani menggunakan motor hitam Mio. Saudara Suk mengendarai motor Yamaha Mio biru. Saudara Eko mengendarai Pemirsa, Ibu Peggy Setiawan Kartini hadir langsung dalam pra-peradilan bersama dengan kedua anak perempuannya serta kuasa hukum. Ia berharap agar Peggy dapat segera dibebaskan. Ya, sampai sejauh ini alhamdulillah saya berdoa semoga cepat selesai dan anak saya segera bebas. Oke, baik Bu, kemarin kan tim kuasa hukum sudah menyebutkan sejumlah permohonan dan juga bukti-bukti yang cukup kuat ya Bu ya untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nah, dari Ibu sendiri meyakini betul anak Ibu bukan pelaku atau bukan Peggy alias Peron, Bu? Ya, saya meyakini 100% kalau pelaku itu bukan anak saya. Anak saya anak baik. Anak saya tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Ya, baik Ibu, kalau dari Ibu sendiri akan mengawal sidang ini sampai selesai atau bagaimana Bu? Ya, lihat nanti aja. Soalnya rencananya hari ini saya juga mau besuk Peggy. Hari ini mau besuk Peggy ya? Nah, mungkin terakhir ketemu dan nanti akan membesuk, apa Bu yang akan disampaikan? Ya, biasa saya menyampaikan ke Peggy supaya Peggy kuat dan tabah, juga jaga kesehatan. Karena saya sebagai seorang ibu akan berjuang semampu saya juga, semampu kekuatan seorang ibu untuk membebaskan dan anak saya. Baik Ibu, kan masyarakat saat ini banyak ya Bu ya yang mendukung dan juga meyakini kalau Peggy Setiawan ini bukan pelaku. Yang akan disampaikan ke masyarakat apa Bu saat ini? Rasa terima kasih apa Bu yang Ibu sampaikan? Ya, saya keluarga Peggy Setiawan hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya untuk membela anak saya karena anak saya tidak bersalah. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih karena itu yang bisa kami ungkapkan dan kami ucapkan gitu. Pemirsa, warga Banyuwangi digegerkan dengan sebuah makam yang porak-poranda usai jasad 1 minggu dimakamkan. Diduga pembongkaran makam ini terkait dengan ritual gaib. Warga desa Plampangrejo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan aksi pembongkaran makam seorang perempuan oleh orang tak dikenal. Diketahui jenazah perempuan yang dimakamkan baru berusia 7 hari. Selain papan kayu penutup jenazah dan batu nisan yang berserakan di atas makam, diketahui tali pocong jenazah juga menghilang dari dalam makam.
Kondisi tersebut kali pertama diketahui oleh juru penjaga makam saat hendak membersihkan pemakaman. Mau pulang ke barat lewat sini. Tahu-tahu saya nengok ke barat. Nah, itu makamnya anaknya Pak Katimin kok berserakan tanahnya. Saya kaget. Tidak ada yang tahu persis kapan makam ini dibongkar. Diduga pembongkaran berkaitan dengan ritual gaib yang dilakukan oleh pelaku. Keluarga almarhum yang mengetahui hal ini sangat terpukul dengan aksi pembongkaran makam oleh orang tak dikenal tersebut. Setelah kami bersama-sama dengan warga dan juga keluarga bersepakat untuk melihat bersama-sama, mengecek bersama-sama, ternyata tidak terjadi kehilangan untuk mayatnya sendiri. Sedang berarti untuk yang diambil kemarin itu hanya tali mayatnya saja, 3 tali mayat, tetapi untuk organ tubuh dari si mayat tersebut masih semuanya utuh. Pengerusakan makam tersebut hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, aparat Polsek Bogor Barat meringkus seorang wanita pemilik wedding organizer yang menggelapkan uang biaya pernikahan para pengantin. Kepada para korbannya, tersangka kerap menawarkan harga promo dan hadiah tambahan kepada pengguna jasanya agar menambah daya tarik. Kok teh pasti tega sih, bener aku mah gak nyangka ada. Kok tega sih teh kayak gitu ke orang lain. Terus teteh berarti nanti nih pernikahan kita teteh mau cari korban lain dari uang mereka buat pernikahan kita. Video kemarahan sejumlah keluarga korban mencecar pelaku dugaan penipuan wedding organizer beredar luas di media sosial. Pelaku berusia 33 tahun ini pun diamankan petugas Polsek Bogor Barat usai dilaporkan korbannya. Sebelumnya, pelaku menjanjikan penyediaan sarana dan makanan pernikahan di sebuah gedung di kota Bogor. Namun di hari pelaksanaan, pelaku tidak menepati kesepakatan hingga korban merugi puluhan juta rupiah. Kepada polisi, pelaku kerap menawarkan biaya murah dan souvenir tambahan kepada calon korban guna meyakinkan. Yaitu tidak melaksanakan perjanjian pengadaan pernikahan dengan modus dia mengiklankan WO Ravania Decoration Bogor dengan memberikan diskon atau potongan harga serta tambahan souvenir. Tersangka sendiri kerap menggunakan uang tersebut untuk gali lubang biaya yang telah disetor korban sebelumnya. Akibat perbuatannya, polisi menjerat tersangka dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini Polda Sumatera Barat masih melakukan proses penyelidikan terhadap kasus kematian Afif Maulana. Menurut polisi, berdasarkan hasil otopsi forensik dan alat bukti, korban dinyatakan tewas akibat terjatuh dari atas jembatan. Dalam press release di Mapolda Sumatera Barat yang digelar pada Minggu siang, 30 Juni 2024, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan masih melakukan proses penyelidikan terhadap adanya laporan tindakan pidana terkait tewasnya Afif Maulana di Jembatan Kuranji, Kota Padang. Polisi masih menetapkan status penyelidikan karena belum menemukan adanya tindakan pidana dalam laporan tersebut. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil otopsi dan forensik serta pengumpulan alat bukti di lapangan yang menyimpulkan Afif tewas karena jatuh dari atas jembatan Kuranji. Namun jika ditemukan adanya tindak pidana, maka akan segera dinaikkan menjadi penyidikan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan. Andai kata internal ini nanti terbukti juga, kami sudah merilis 17 anggota yang diduga melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau melanggar disiplin. Kami sudah menetapkan 17 anggota ini dalam proses internal di paminal kami. Tetapi kalau namanya unsur pidana masih dalam rangka penyelidikan. Hingga saat ini 17 orang anggota kepolisian dari Ditsamapta Polda Sumbar akan segera menjalani sidang kode etik karena terbukti melakukan pelanggaran prosedur dalam proses pengamanan 18 orang pelaku tawuran di Mapolsek Kuranji dan segera dilakukan sanksi disiplin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI kemarin. Di hadapan anggota DPR, pimpinan KPK mengungkap
gagal memberantas korupsi. Yang serius ya. Tadi Pak Alek menyampaikan kegagalan memberantas korupsi itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang telah menjabat 8 tahun lebih. Alex juga menyinggung regulasi dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan korupsi tidak berjalan dengan baik. Dalam rapat kerja, Ketua Sementara KPK Nawawi Pombolango juga mengungkapkan bahwa KPK memiliki masalah hubungan dengan Polri dan Kejaksaan. Menanggapi permasalahan yang terjadi, anggota Komisi 3 fraksi PDIP Johan Budi mengusulkan rapat bersama antara Komisi 3 DPR, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Jadi di KPK belakangan ini. Ya terus terang ya tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi. Dan saya harus mengakui ya secara pribadi 8 tahun saya di KPK kalau ditanya apakah Pak Alek berhasil, saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak sekalian, gagal. Itu kan. Paling tidak kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi, saya masih ingat tahun 2015 pertama kali saya masuk di KPK, IPK itu 34, sempat naik menjadi angka 40. Sekarang kembali lagi di titik 34. Ya. Kalau bicara IPK, masyarakat menyorot KPK. Ada yang menyampaikan kondisinya ini kembali lagi sebelum reformasi atau ya parahnya seperti itu, gitu kan. Orang menjadi tidak takut lagi ya melakukan korupsi, ya. Dan risiko korupsi itu sangat rendah Bapak sekalian. Risiko korupsi itu sangat rendah. Ketahuan. Komisi 3 itu bersama-sama nanti memanggil ya, atau meminta rapat bersama dengan KPK, kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Sehingga di situ nanti dibedah apakah terbuka atau tertutup. Silakan saja kalau misalnya tertutup biar kita urai apa sih yang menjadi persoalan yang mengemuka dari kaitan dengan tugas KPK, supervisi dan koordinasi dengan penegak hukum yang lain. Sementara itu laporan lembaga Transparency International Index Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tidak membaik sejak 2022, yakni dengan skor 34 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara. Skala indeks persepsi korupsi dimulai dari angka 0 hingga 100, di mana angka 0 dipersepsikan sangat korup dan sebaliknya angka 100 dipersepsikan sangat bersih. Sementara indeks persepsi korupsi Indonesia pernah mencapai angka 40 pada tahun 2019 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Namun, sejak saat itu angka IPK Indonesia cenderung turun setiap tahunnya. Kini IPK Indonesia berada di angka 34, sama seperti pada tahun 2022 lalu. Anda masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Petugas imigrasi bersama Satpol PP pagi tadi menertibkan para pencari suaka yang berada di depan kantor UNHCR di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. 15 pengungsi dari berbagai negara konflik kemudian dipindahkan sementara ke Ditjen Imigrasi. Sejumlah tenda dan lapak milik warga negara pencari suaka yang berdiri di sepanjang trotoar langsung dibongkar. 15 warga negara asing terdiri dari 2 anak-anak dan 13 orang dewasa kemudian dipindahkan dari trotoar di belakang kantor UNHCR di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi menggunakan mobil. Camat Setiabudi Iswahyudi mengatakan penertiban tenda dan lapak milik pengungsi ini serta pencari suaka dilakukan karena melanggar peraturan daerah. Selain itu, keberadaan mereka juga membahayakan keselamatan serta mengganggu lalu lintas. Sebelumnya pemirsa, puluhan warga negara asing membangun tenda di dekat gedung UNHCR di Kuningan, Jakarta Selatan. Tenda ini pun telah bermunculan sejak 2 tahun lalu dengan pengungsi yang bergantian. Berdirinya tenda-tenda di sepanjang jalan dekat gedung UNHCR kawasan Kuningan sudah bermunculan hampir 2 tahun lamanya. Para pengungsi datang dari berbagai negara seperti Afghanistan dan Irak. Pengungsi menuntut bantuan kesehatan serta segera, diproses
untuk pindah ke negara ketiga agar dapat melanjutkan hidup. Namun, lokasi tenda yang berada di bibir jalan dianggap mengganggu hingga akhirnya petugas Satpol PP harus melakukan penataan. Pak, ini sebetulnya kegiatan membubarkan atau sebenarnya menertibkan, Pak? Ini sebetulnya kegiatannya sudah rutinitas setiap pagi dilaksanakan oleh Satpol PP, kelurahan maupun kecamatan Setiabudi, Bu. Dan tindak lanjutnya kita untuk merapikan yang biasa dia malam buat tidur, untuk pagi ini untuk dirapikan. Bukan kita suatu untuk penindakan juga tidak, karena kan dirapikan biar supaya nggak semalaut, karena ini terkait dengan pedalaman tahun 2007, Pak. Oke, Pak. Sudah berapa lama kalau di sini? Kebetulan saya juga dari waktu itu saya masih tugas di Pulau Gadung, saya di sini belum beberapa lama. Kira-kira Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pebulu tangkis asal Cina Zhang Zijie meninggal dunia setelah sempat pingsan saat bertanding melawan pebulu tangkis Jepang di kejuaraan bulu tangkis junior Asia 2024 di Yogyakarta. Zijie bermain pada laga kedua nomor tunggal putra di fase grup melawan Kazuma Kawano di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu malam. Zijie pingsan usai bermain pada game pertama. Zijie sempat mendapatkan penanganan medis di lapangan dan dievakuasi ke rumah sakit. Namun Zijie pada akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Penanganan Zhang Zijie sempat mendapat kritikan dari warganet. Namun PBSI menyebut panitia hanya mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Mengalami penurunan kesadaran dengan pernapasan yang tidak adekuat dan langsung dibawa ke RSPAU Dr. S. Arjol. Sesampai di UGD RSPAU, korban dilakukan asesmen dan ditemukan tidak ada nadi dan tidak ada napas spontan, sehingga dilakukan prosedur pertolongan medis berupa pijat jantung luar. Prosedur pijat jantung luar disertai alat bantu napas selama 3 jam. Korban tidak menunjukkan respon sirkulasi spontan dan mulai timbul tanda kematian sekunder. Tim medis telah menyatakan korban meninggal dunia pada pukul 20.50 kepada Pemirsa, Liga Futsal Profesional Putri 2024 memasuki pekan terakhir. 2 pertandingan seru tersaji dalam laga yang digelar di Gor Pancasila, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada pertandingan pertama, tim MS Putri bersatu dengan mudah mengalahkan tim juru kunci Binuang Angels dengan skor meyakinkan 3-6. Sementara itu pada laga kedua, tuan rumah Muara Enim United mampu mengunduli Live FC dengan skor telak 7-1. Laga ini sekaligus menjadi penutup Liga Futsal Profesional Putri 2024. Kebumen Angels keluar sebagai juara dengan raihan sempurna 30 poin hasil dari 10 pertandingan. Posisi kedua ada MS Putri bersatu dengan 21 poin dan Muara Enim United dengan 19 poin. Dan tadi juga sudah kita umumkan pemenang untuk Liga Wanita tahun ini, yaitu dari Kebumen. Jadi kami berharap untuk Liga Putri tahun depan akan bisa semakin seru dan kompetitif. Dan harapannya semua prestasi yang berhasil diukir tahun ini, tahun depan akan ada peningkatan lagi. Panjang pelaksanaannya, Liga Futsal Profesional Putri 2024 terbilang sukses. Turnamen ini diharapkan mampu menghasilkan punggawa-punggawa futsal wanita dari Indonesia. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, belasan kepala desa di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan menerima mobil dinas usai dilantik pejabat Wali Kota Prabu Muli. Pemerintah berdalih kendaraan tersebut dibeli dan digunakan untuk operasional kepala desa dan warga setempat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami karena kami masih akan kembali nanti dengan informasi breaking news terkait lanjutan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dan pastikan pemirsa Anda menyaksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official_iNews. Pemirsa, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa Prabu Muli viral. Hari ini kita melihat deretan mobil dinas untuk kepala
Viral di media sosial, 12 kepala desa di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan mendapat mobil dinas baru jelang pemilihan kepala daerah. Dalam unggahan video, mobil tersebut dibeli sebagai penunjang aktivitas kepala desa. Penjabat Wali Kota Prabu Mulih, Elman, mengatakan mobil dinas dibeli melalui anggaran dana desa tahun 2024 dengan anggaran Rp284 juta per unit dengan tujuan untuk mempermudah kinerja kepala desa serta dapat digunakan masyarakat sebagai pengganti mobil ambulans. Jadi dari dana desa dari APBN tetap, tapi dari ADD kita. Jadi menyupport kalau seandainya ada keperluan orang sakit, ada seluruh keperluan. Nah, kan kita ketahui dari seperti Talang Batu, Sinar Rama kan jauh, kan bisa apapun. Ya tekankan itu. Jadi mobil operasional desa. Menanggapi hal tersebut, tokoh pemuda Kota Prabu Mulih, Adi Susanto mengatakan, seharusnya pemerintah Kota Prabu Mulih membeli mobil ambulans untuk masyarakat daripada mobil dinas. Kita sesalkan kepada PJ Wali Kota, kenapa tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi masyarakat, dan kita ingatkan kepada Kades. Ya, ingat kepada Kades, kalau memang jelas mobil itu mobil daripada masyarakat dan rakyat, kita lihat, kita pantau, benar nggak digunakan untuk masyarakat. Nanti tidak akan mungkin, saya jamin tidak akan mungkin masyarakat bisa pakai mobil tersebut. Anggaran pembelian 12 mobil dinas baru ini